Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat bagi saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Ridwan Iskandar. Kita akan lanjutkan materi pengendalian biaya bahan baku makanan dan minuman. Topik yang akan kita bahas kali ini tentang Receiving Administration. Baik, saya akan coba sharekan dulu materinya. Ya, sudah ada di layar. Jadi kita akan membahas tentang aktivitas receiving administrasinya. Nah, penerimaan barang khususnya bahan baku, makanan, dan minuman pada usaha hotel, restoran, catering, maupun kafe memerlukan penanganan yang baik ketika menerima bahan baku. Mulai ketika supplier datang, setelah terima bahan baku tersebut, hingga dibuatkannya laporan karena ini akan berhubungan dengan aset perusahaan, di mana pengusaha atau pemilik usaha menyertakan modalnya, menyertakan uangnya, dan berubah menjadi suatu bahan baku. Nah, jadi teman-teman di receiving ini bertanggung jawab membuat laporan penerimaan barang. Nah, dari purchasing yang telah bikin PO, PO-nya dikirim ke supplier, ketika barang itu diterima, nah receiving lah bertugas untuk mengecek, memeriksa tentang kondisi barang yang diterima. Nah, ketika barang diterima, ada beberapa kegiatan administrasi yang harus dipersiapkan. Nah, harus siapkan ada beberapa form atau ada beberapa laporan yang harus disiapkan kalau memang diperlukan. Ya, jadi memang antisipasi kalau misalkan ada beberapa supplier ketika kirim barang itu dia lupa yang namanya invoice, lupa yang namanya nota, lupa yang namanya surat jalan. Makanya dikeluarkanlah form sebagai bukti telah diterima barang, itu namanya merchandise received without document. Jadi barang diterima tanpa disertai dokumen. Tapi bukti bahwa barang sudah diterima, kita keluarkan surat ini. Kita keluarkan formulir ini. Nah, kedua belah pihak saling menandatangani, kedua pihak saling mengetahui bahwa betul barang sudah diterima, betul jumlahnya, dan sebagainya. Ini form pertama. Form kedua atau administrasi kedua berhubungan dengan returning unsatisfactory merchandise. Jadi ada barang yang tidak sesuai, baik itu barang bisa dikembalikan atau barang mohon untuk diganti. Nah, misalkan dikembalikan karena kelebihan. Kita pesannya 10 kilo, barang datang 12 kilo, ya kita kembalikan 2 kilonya. Nah, karena apa? Karena PO kita 10 kilo, tapi invoice dia 12 kilo, ya kita kembalikan 2 kilonya. Bahwa kita tidak menerima 12 kilo, kita terimanya cuma 10 kilo. Nah, sehingga nantinya pun supplier hanya dibayarkan sebanyak 10 kilo sesuai dengan form kedua. Form ketiga nanti akan berhubungan dengan penerimaan daging. Jadi ketika daging diterima, ada form pelaporan, ya baik itu tanda di dagingnya maupun nanti pelaporan sudah penggunaan dagingnya. Ya, ketika sebelum digunakan dan setelah digunakan. Kenapa daging ini punya perlakuan khusus? Karena memang harganya mahal. Jadi perlu penanganan yang khusus. Yang keempat, nah, yang lebih penting lagi adalah laporan penerimaan barang. Ini harian, receiving dari report, pelaporan harian. Jadi biasanya tiap siang atau sore, nanti bagian receiving ini mendata penerimaan dari mulai pagi sampai 15, apa saja barang yang diterima. Nah, dia akan bikin laporan. Nah, pada slide selanjutnya kita akan bahas. Nah, inilah beberapa form administrasi yang harus disiapkan oleh bagian receiving. Ya. Jadi yang dua tadi, apabila dokumen tidak dilengkapi dengan barang datang tidak dilengkapi dengan dokumen, kita keluarkan form ini. Atau misalkan ada barang yang kita sesuai, kita keluarkan form returning unsatisfactory merchandise. Nama dari formnya ini bisa saja menyesuaikan kepada tempat perusahaan. Jadi tidak mutlak nama seperti ini. Tidak bisa menyesuaikan. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari merchandise received without document. Jadi penerimaan barang tanpa dokumen. Pada kalanya barang-barang yang kita terima itu tadi ya,
bisa saja supplier lupa yang namanya fakturnya, lupa yang namanya invoice-nya. Karena mungkin saja suppliernya tidak mengirim ke satu hotel, tapi juga ke beberapa hotel, sehingga kali saking terburu-burunya lupa yang namanya invoice ini, atau lupa yang namanya fakturnya. Nah, jadi nanti ketika barang itu diturunkan, ketika barang itu diperiksa, sama-sama diperiksa. Ya, sama-sama diperiksa apa saja barangnya. Berarti nanti kita catat di description-nya, unitnya, kuantitinya. Nah, description-nya kita lihat dari PO. Kita akan bandingkan PO, kemudian ketika barangnya diserahkan ke kita catat. Ya, jadi kalau misalkan ada bicara sayur-sayuran, misalkan di situ ada 10 item sayuran, berarti kita akan ada 10 description tentang sayuran. Kayak kentang, wortel, dan seterusnya. Kita catat. Sesuai unitnya, sesuai kuantitinya, harganya harus sama. Jadi PO sama merchandise receipt dokumen ini akan sama nilainya. Nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Saya sebagai receiving sama seorang suppliernya sama-sama menandatangani. Ya, kalau memang lebih bagus ke depan supplier bisa mengganti atau menyertakan invoice aslinya. Ya, jadi nanti bagian receiving akan pelaporan ke account payable, PO, form merchandise receipt dokumen, sama invoice yang asli. Jadi 3 lembar untuk pelaporan ke account payable nanti. Nah, jadi setelah supplier menyertakan apakah di esoknya atau di 2 hari yang akan datang ketika balik lagi, nah bisa disertakan invoice-nya atau fakturnya. Nah, ini contoh. Contoh PT Indojaya lupa yang namanya invoice. Nah, berarti teman-teman receiving mengeluarkan merchandise receipt dokumen, fresh milk, itemnya, es krim vanilla, jumlahnya, kuantitinya, sehingga total transaksinya ada 7.000. Nah, form aslinya kita pegang, yang putih ini kita pegang, atau lembar pertama kita pegang, lembar kedua dipegang oleh supplier. Sehingga itu supplier bisa kembali lagi ke hotel untuk atau ke tempat usaha kita dengan membawa yang asli sesuai pada tanggal kedatangan 2 Juni. Ya, nah ini contoh form. Nah, selanjutnya ada kalanya barang yang datang dari supplier, ya, tidak sesuai dengan PO atau tidak sesuai dengan market list atau tidak sesuai dengan standar purchase spesifikasi, sehingga ketika barang itu tersebut tidak sesuai, kita berhak mengembalikannya. Nah, bukti pengembalian barangnya kita keluarkan form yang namanya returning unsatisfactory merchandise. Nah, jadi contoh formnya seperti ini. Nah, kepada supplier mohon segera diganti, mohon segera dikirim ulang bahan baku yang kita order. Karena di PO kita contohnya 10 kilo, ada yang 2 kilo itu rusak atau 2 kilo itu busuk dan sebagainya, kita kembalikan. Mohon segera diganti. Karena tidak mungkin kita coret-coret yang namanya PO. Nah, jadi mohon segera diganti, kita keluarkan formnya. Jadi ada, andaikan supaya nakal, supaya tidak datang lagi, ya sudah. Berarti memang kita cuma terima 8 kilo, kita lampirkan ini di mana di PO dan invoice yang diterima, sehingga nanti bagian account payable dengan catatan kita ini dia akan menjas pembayaran, akan menyesuaikan pembayarannya, dikurangin 2 kilo yang barang baku itu busuk. Jadi sebagai catatan juga bahwa ini supplier ini punya kesalahan dan tidak mengganti apa yang kita minta. Jadi saya teguran pertama. Nah, teguran pertama secara lisan, teguran kedua sehingga nanti bisa saja kita putus kontrak dengan supplier ini karena tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, ini contoh ya, contoh request for credit memo kepada CV fresh fish dan chicken. Kita order 30 kilo telur, ternyata ada 1 kilo pecah, mohon diganti. Ya, mohon diganti. Diketahui oleh receiving dan diketahui oleh delivery man-nya atau supplier yang mengantar. Mohon segera diganti. Seperti ini. Nah,
Selanjutnya, khusus dalam penerimaan daging, bahan baku daging, wajib diberlakukan perlakuan khusus. Apalagi adanya pembelian daging dengan ukuran atau kita beli dalam bentuk karkas yang besar ya. Satu daging sapi utuh misalkan, atau satu daging kambing utuh. Nah, istilahnya karkas ya. Jadi untuk memberikan tanda atau identitas pada daging tersebut, nah kita beri meat tag. Nah, meat tag ini bisa kita talikan, ya, kita bisa gantungkan di bagian dagingnya sebagai bukti identitas daging tersebut. Beratnya, harganya, tanggal penerimaan, hingga siapa yang memesan. Andai kan di hotel tersebut ada beberapa kitchen, nah siapa yang memesan ini? Apakah main kitchen, apakah banquet kitchen, apakah cafe, apakah specialty restoran? Nah, misalkan di hotelnya ada beberapa kitchen, sehingga jelas dagingnya diorder oleh siapa. Ini contohnya daging diberi tanda. Nah, formnya ya bisa berbeda-beda. Tiap perusahaan, tiap hotel, tiap tempat bisa saja punya tanda yang berbeda-beda. Ya. Bisa digantung, bisa diklip, bisa ditempel pakai stiker. Yang penting identitas ini mudah untuk dibaca dan tidak cepat rusak. Ya. Kalau misalkan nanti disimpan dulu dagingnya. Ya. Jadi dengan adanya Vivo ini, dengan adanya Mitek ini, akan memudahkan sistem FIFO, first in first out, atau bahan baku yang dibeli lebih dulu akan digunakan terlebih dahulu pula. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda seperti ini, kita tidak tahu mana yang pernah dibeli lebih dahulu dibandingkan yang datang lebih akhir. Nah, tapi kalau ada tanda ini kita tidak tanggalnya, kapan datangnya suatu daging. Ya, contoh seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita urutkan dari sebelah kiri saya ya. Nah, ada daging 1, daging 2, daging 3, daging 4, daging 5. Nah, kan kita tidak tahu nih. Mungkin kalau diurutkan secara baris ya betul. Yang paling depan adalah yang pertama. Tapi bisa saja kalau lihat tanggal bisa saja tanggalnya berbeda ya karena waktu penyimpanan ya tinggal gantung saja waktu itu. Nah, tapi dengan adanya tanda mitek ini kita bisa mengetahui mana sih yang datang lebih dulu. Dan kalau misalnya kita lihat seperti ini pun terlihat ukurannya sama, tapi ketika ditimbang mungkin saja beratnya berbeda. Nah, sehingga dengan adanya tanda mitek ini untuk memudahkan identitas daging yang kita beli. Nah, ini kalau kita pembelian dalam bentuk karkas, ya, suatu daging utuh kita beli. Ya. Nah, tapi ada kalanya kalau kita bicara Indonesia, jarang hotel, jarang restoran beli dalam bentuk karkas. Ya, karena di Indonesia ini konsumen Indonesia itu hanya makan daging bagian tertentu saja, sehingga pembelian dagingnya pun bagian-bagian tertentu, apakah bagian sirloin, tenderloin, bagian rib, dan sebagainya. Ini contohnya, ini pembelian daging sirloin. Nah, sehingga perlu diberikan tanda. Nah, kita gantungkan mitek. Nah, di sini tanggal penerimaan tanggal 12 Mei, di supplier PT Indojaya, cuttingnya adalah bagian sirloin, ini dagingnya lagi import, ya. Beratnya adalah 4 kilo, harga per kilonya 160, sehingga total nilainya adalah 640.000. Yang memesan adalah main kitchen. Nanti kapan dikeluarkan? Nah, nanti tinggal di tanggal keluarkannya tanggal berapa. Kalau misalnya kita kumpul kapal, kita simpan dulu di refrigerator atau kita taruh di freezer. Ya. Nah, jadi memang di Indonesia ini jarang hotel beli dalam bentuk karkas. Tapi ada kalanya juga kalau misalkan eventnya besar, kita belinya dalam satu kardus, tapi bagian tertentu, misalkan sirloin saja, beli 30 kilo. Nah, seperti ini. Ya. Di satu box isinya sirloin semua, beratnya 30 kilo atau beratnya 40 kilo karena memang ada event barbecue night. Nah, seperti ini. Ya. Jadi bisa diorder partai banyak, partai besar. Nah, kalau tadi mitek tadi misalkan digantung, ditali, diikat di dagingnya, atau bisa juga kita tempel dalam bentuk stiker. Karena pembelian dagingnya itu dibungkus pakai plastik, sehingga kita tinggal tempelkan stikernya, nilainya berapa. Ya.
Jadi misalkan 5 kilo 200 gram, misalkan kali berapa rupiahnya, dikali total nilainya. Ya. Nah, semua meat tag tadi, semua tanda identitas daging tadi, satu ditempel di bagian dagingnya. Nah, satu lagi datanya dikirimkan ke pos kontrol untuk dicatat di meat tag control sheet. Nah, contohnya ini Hotel Bandung Indah, bagian cuttingnya apa, misalkan sirloin, di bulan apa, misalkan di bulan Juni. Nah, tanggal berapa saja ada penerimaan barang, nomor meat tag-nya berapa. Nah, sirloin beratnya berapa, unitnya harga berapa per kilo, kilonya berapa, tanggal keluarnya berapa. Akan di-input di meat tag control sheet ini. Jadilah inilah kegiatan administrasi lanjutan setelah meetingnya, kemudian ini dikirimkan ke cost control yang akan mencatat. Nah, tapi tergantung di hotelnya, ada juga ini kerjanya cost control, ada juga kerjanya di receiving, tergantung job desk-nya dari yang mengatur pencatatan ini siapa, apakah bagian cost control atau bagian receiving. Tapi bisa juga dia dikerjakan oleh bagian receiving, karena untuk mencatat saja, menginput ya. Baik, nah ini contoh mid-take control sheet yang sudah terisi. Tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 12 ada tanggal-tanggal pembelian. Nah, itu ada urutannya ya. Ada urutan nomor mid-take-nya. Beratnya ada yang 3,8, 4,2, 4,5, seterusnya. Sehingga totalnya ya nilainya ada 600.000, 608.000, ada 672.000 dan sebagainya. Nah, yang dipakai tanggal 1, yang dibeli tanggal 1, mohon maaf, yang datang tanggal 1, ternyata tanggal 3 sudah dipakai. Yang dibeli tanggal 4, tanggal 5 ternyata sudah dipakai. Yang dibeli tanggal 5 tanggal 6 sudah dipakai, dan seterusnya. Nah, jadi stok yang ada sekarang itu adalah pembelian tanggal 12 dengan berat 4 kilo. Jadi yang ada di kitchen sekarang, atau yang ada di refrinya, atau yang ada di freezernya kitchen adalah pembelian tanggal 12. Beratnya 4 kilo, nilainya per kilo 160, sehingga nilai asetnya adalah 640. Berarti yang sisanya dari pembelian tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah dikonsumsi oleh konsumen. Nanti di bagian pelaporan kita akan hitung berapa nilai rupiah sehingga ketahuanlah cost of sold untuk sirloin ini. Nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, setelah kita mencatat aktivitas penerimaan barang, berikut kita akan lanjut ke tugasnya seorang receiving di setiap sore sebelum dia pulang adalah melaporkan, mencatat semua kedatangan barang hari ini. Nah, dia mencatat semua kedatangan barang pada hari ini mulai dari PO nomor berapa, kemudian invoice-nya nomor berapa, supplier siapa, nilainya berapa, apakah itu food direct. Food direct itu berarti dia jenisnya perishable, yaitu bisa jadi daging, ikan, sayur, dan sebagainya. Food store berarti dia akan masuk ke general store, biasanya berupa groceries. Beverage berarti akan berhubungan dengan minuman. Sunrise berarti biasanya ini bukan makanan dan bukan minuman. Nah, ini sunrise. Ya. Kalau di F&B biasanya sunrise ini contohnya di paper napkin, straw, dan sebagainya. Tapi tetap penerimaannya di bagian receiving. Ya. Oke, baik, contoh penerimaan barang, data invoice-nya dicatat, dihitung ulang, setelah ini semua faktur invoice-nya dikumpulkan, diinput satu persatu. Nah, contoh ya, ini di halaman ketiga, dari 8 halaman bulan April tahun 2000 sekian, nah, di halaman 3 ini mulai tanggal 20 April. Nah, tertulis itu ada purchase order atau marketplace nomor berapa, dikirim oleh supplier dengan nomor suppliernya berapa, jenisnya adalah daging, nilainya 1.425.000. Nah, ini akan dicatat semua. Apakah itu food direct, apakah full store, nah, contoh ya, ada full store tanggal 22, PO nomor 00 sekian,
kirim oleh supplier dengan kode sekian, jadi barangnya itu ke store, ya ada gula, terigu dan sebagainya, nilainya ada 9.250.000. Begitu. Ya. Ada juga sebelumnya itu tanggal 20 juga PO Sunrise. Nah, saja itu isinya barang-barang kebutuhan mensupport kegiatan di F&B. Kemudian juga ada juga beverage ya 23, sehingga dari tanggal 20 sampai tanggal 24 nilai food direct 16 juta, food store 9 juta, beverage 23 juta, Sunrise 5 juta. Nanti akan bergabung dengan transaksi tanggal selanjutnya sampai di akhir bulan. Jadi inilah laporan yang akan disiapkan oleh receiving di setiap sebelum dia pulang. Nah, di hari ini. Nah, kalau misalkan hari tanggal 24, berarti tanggal 24 ini ada sekitar 5 transaksi, yaitu 5 transaksi meat, vegetable, poultry, fruit, dan fish. Kalau melihat dari bukti receiving dari report kami. Nah, inilah aktivitas daripada receiving dalam mengerjakan administrasinya. Ya. Nah, tumpukan data inilah yang menjadi tugasnya receiving mendata penerimaan barang per periode. Nah, ini datanya receiving. Ya. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.